Perlunya seorang imam. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Al-Masih dan Imam Mahdi alaihissalam, pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah, cetakan ke-6 2017. Akulah imam zaman. Allah Ta'ala telah menghimpun segala tanda dan segala syarat itu di dalam diriku, serta mengutusku pada peralihan abad ini, yang mana telah berlalu 15 tahun lamanya. Aku muncul pada saat ketika seluruh ajaran Islam, tanpa kecuali, penuh dengan berbagai pertentangan. Demikian juga berbagai gagasan yang sangat keliru berkenaan dengan masalah turunnya Al-Masih alaihissalam telah tersebar. Pertentangan yang terjadi begitu hebat, sehingga ada yang meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup, namun ada pula yang meyakininya telah wafat. Ada yang meyakininya akan turun dengan tubuh jasmani, namun ada pula yang meyakininya sebagai bentuk kiasan. Ada yang mengatakan bahwa beliau alaihissalam akan turun di Damaskus. Ada pula yang mengatakan di Mekah, namun ada pula yang mengatakan di Yerusalem. Ada yang berharap bahwa beliau alaihissalam akan muncul di tengah-tengah laskar Islam, namun ada pula yang berpikir bahwa beliau alaihissalam akan turun di India. Pendek kata, segala pendapat dan perkataan yang beraneka ragam ini menghendaki seorang hakam atau ratu adil untuk mengambil suatu keputusan. Jadi, akulah hakam itu. Aku diutus untuk mematahkan salib dalam pengertian rohani dan untuk menghilangkan segala pertentangan. Inilah dua hal yang menuntut agar aku diutus. Aku tidak perlu mengemukakan dalil lain untuk mendukung kebenaranku, sebab kebutuhan itu sendiri merupakan sebuah dalil yang cukup memadai. Namun demikian Allah Ta'ala telah menzahirkan tanda-tandanya dalam mendukung diriku. Sebagaimana aku merupakan hakam untuk memutuskan segala macam pertentangan, begitu pula aku merupakan hakam dalam pertikaian mengenai hidup matinya Nabi Isa alaihissalam. Aku menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Imam Malik, Ibnu Hazm, dan Mu'tazilah mengenai wafatnya Nabi Isa alaihissalam adalah benar, dan aku menganggap pendapat ahli sunnah lainnya keliru. Oleh karena itu, dalam kapasitasku sebagai hakam, aku memberikan keputusan kepada mereka yang bertikai ini bahwa pandangan ahli sunnah benar dalam konsep dasarnya, dalam konsep dasar turunnya Nabi Isa alaihissalam, karena ia harus turun meskipun secara kiasan. Letak kesalahan mereka adalah mengenai bagaimana cara turunnya, karena perkara ini bersifat kiasan bukan harfiah. Dalam hal kewafatan Nabi Isa alaihissalam, pendapat Mu'tazilah, Imam Malik, Ibnu Hazm, dan mereka yang memiliki pandangan sama adalah benar, sebab menurut ayat Al-Quran berikut ini, falamma tawaffaitani. Tetapi setelah engkau wafatkan aku, surah Al-Maidah ayat 118, menerangkan bahwa seharusnya kewafatan Nabi Isa alaihissalam terjadi sebelum umat Kristen mengalami kerusakan. Jadi, inilah keputusanku sebagai hakam. Kini barang siapa yang tidak menerima keputusanku, berarti ia tidak menerima dia yang telah mengangkatku sebagai hakam. Apabila diajukan pertanyaan, apa buktinya diriku sebagai hakam? Jawabannya ialah bahwa zaman yang menghendaki kedatangan hakam itu telah terwujud, dan begitu juga kaum yang menghendaki penanganan seorang hakam untuk memperbaiki kekeliruan etikot mereka mengenai masalah penyaliban pun telah ada. Tanda-tanda yang memberikan kesaksian atas hakam ini pun juga telah muncul, dan sekarang pun rangkaian tanda-tanda itu terus berlanjut. Langit terus-menerus menampakkan tanda-tandanya, dan begitu pula dengan bumi. Berbahagialah mereka yang kedua matanya tidak tertutup. Aku tidak meminta kalian hanya untuk mempercayai tanda-tanda yang telah muncul, melainkan aku berkata, seandainya aku bukan hakam, maka tandingilah tanda-tanda yang telah aku perlihatkan. Akan sia-sia saja berdebat denganku, karena aku telah datang pada saat terjadinya perbedaan keyakinan. Hanya perdebatan mengenai siapakah hakam tersebut yang terbuka bagi setiap orang yang mengenainya telah aku uraikan dengan sempurna. Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepadaku 4 macam tanda. Yang pertama, aku telah dianugerahi tanda kefasihan dan penguasaan dalam bahasa Arab sebagai bayangan mukjizat Al-Quran
dan tidak ada satupun orang yang dapat menandingiku dalam hal ini. Kedua, aku telah dianugerahi tanda, yakni kemampuan dalam menguraikan segala kebenaran dan makrifat Al-Quran, dan tidak ada satupun orang yang dapat menandingiku dalam hal ini. Ketiga, aku telah dianugerahi banyak tanda pengabulan doa, dan tidak ada satupun yang dapat menandingiku dalam hal ini. Aku bersumpah bahwa kurang lebih 3.000 doa-doaku telah diterima, dan aku memiliki bukti mengenai hal-hal itu. Keempat, aku telah dianugerahi tanda, yakni pengetahuan tentang kabar-kabar gaib, dan tidak ada satupun yang dapat menandingiku dalam hal ini. Ini adalah kesaksian-kesaksian Allah Ta'ala yang diberikan kepadaku. Demikian pula, nubuatan-nubuatan hadrat Rasulullah SAW mengenai diriku telah tergenapi secara sempurna, seperti tanda-tanda yang bercahaya. Syair bahasa versi yang artinya, langit menghujani tanda-tanda, bumi berseru. Inilah saatnya. Dua saksi ini berdiri, siap untuk memberikan kesaksiannya untuk membenarkanku. Telah lama berlalu kejadian gerhana bulan dan gerhana matahari di dalam bulan Ramadan. Aku juga telah dilarang untuk menunaikan ibadah haji sekalipun. Sesuai hadis hadrat Rasulullah SAW, wabah taun pun telah melanda negeri dan banyak tanda telah nampak melalui diriku yang telah disaksikan oleh ribuan umat Hindu dan Muslim dan belum aku sebutkan di sini. Dengan semua alasan ini, akulah imam zaman tersebut dan Allah Ta'ala memberikan dukungannya kepadaku. Dia berdiri bagi diriku laksana pedang yang tajam, dan kepadaku juga telah diberitahukan bahwa siapapun yang berdiri menentangku akan dihinakan dan dipermalukan. Lihatlah, aku telah menyampaikan perintah yang telah menjadi tanggung jawabku. Aku telah berkali-kali menuliskan perkara-perkara ini di dalam banyak bukuku. Akan tetapi, suatu kejadian yang telah menggerakkanku untuk kembali menuliskan perkara ini adalah kesalahan ijtihad yang dilakukan oleh seorang sahabatku. Setelah mengetahui kejadian tersebut, aku menuliskan risalah ini dengan penuh kesedihan. Rincian kejadian tersebut adalah sebagai berikut. Pada bulan September 1898 Masehi atau Jumadil Awal 1316 Hijriah, seorang sahabat yang aku kenal sebagai seorang pribadi yang tidak jahat, soleh, mutaki, menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik, dan sejak awal aku telah memiliki citra yang baik tentang dirinya. Wallahu hasibuhu. Dialah Allah yang akan menghisapnya. Memiliki beberapa pemikiran yang aku anggap keliru. Aku merasa khawatir bahwa jangan sampai kekeliruan tersebut memberikan kesulitan bagi dirinya. Ia pun melakukan perjalanan ke Khadian bersama seorang sahabatku yang lain untuk bertemu denganku. Ia sampaikan padaku begitu banyak wahyu yang ia terima. Pendek kata, aku merasa sangat gembira atas hal itu karena Allah Ta'ala telah memuliakannya dengan wahyu. Namun di tengah-tengah serangkaian wahyu itu, ia memperdengarkan sebuah mimpi yang ia katakan berkenaan dengan diriku, yakni, mengapa aku harus berbaiat di atas tangan Tuhan? Adalah Tuhan yang seharusnya berbaiat kepadaku. Dari mimpi ini diketahui bahwa ia tidak mengakui diriku sebagai Masih Maud, dan ia juga tidak memahami masalah imamati haqqoh. Oleh karena itu, rasa kasihku menghendaki agar sebaiknya aku menulis risalah ini untuk beliau dan menjelaskan perkara imamati haqqoh dan menguraikan masalah hakikat baiat. Dalam risalah ini aku telah cukup panjang menuliskan perkara seorang imam sejati yang berhak menerima baiat. Jadi, sekarang saya akan membahas tentang hakikat baiat. Adapun kata baiat itu berasal dari kata baiat yang berarti sebuah transaksi yang saling menguntungkan di mana sesuatu ditukarkan untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Jadi tujuan baiat ialah bahwa seseorang yang berbaiat menjual dirinya beserta segala kepentingan-kepentingan pribadinya ke tangan seorang pemimpin rohani dengan imbalan bahwa ia akan memperoleh pengetahuan, ma'rifat-ma'rifat sejati, dan keberkatan-keberkatan sempurna yang senantiasa membimbingnya menuju ma'rifat ilahi, keselamatan dan keridhoannya. Hal ini menjelaskan bahwa taubat bukanlah satu-satunya tujuan baiat, karena seorang manusia dapat memperoleh jalannya sendiri. Namun, tujuan sejati baiat adalah meraih banyak ma'rifat, keberkatan, dan tanda-tanda yang akan menciptakan taubat hakiki. Maksud sebenarnya dari baiat ialah
menyerahkan diri bagaikan seorang hamba sahaya kepada pemimpin rohaninya, dan sebagai imbalannya ia meraih banyak pengetahuan, makrifat, dan keberkatan yang memperkuat keimanannya, mempertajam pandangan rohaninya, dan membangun sebuah hubungan yang suci dengan Allah Ta'ala. Demikian pula ia memperoleh keselamatan dari neraka di akhirat setelah terbebas dari neraka dunia, dan ia pun memperoleh keselamatan dari kebutaan rohani setelah sembuh dari kebutaan duniawi. Jadi, betapa malangnya nasib seseorang yang secara sadar berpaling dari seseorang yang menawarkan buah keberkatan baiat ini. Saudaraku tercinta, kita senantiasa lapar dan haus akan makrifat-makrifat rohani, kebenaran-kebenaran, dan juga keberkatan-keberkatan samawi. Bahkan air samudera pun tidak dapat melepaskan dahaga kita. Walhasil, seandainya ada seseorang yang menghendaki agar kami menghambakan diri kepadanya, maka jalannya sungguh sangat mudah, yaitu renungkanlah makna dan filsafat sejati dari baiat, dan kemudian adakanlah transaksi demikian dengan kami. Jika ia memiliki kebenaran, makrifat, serta keberkatan samawi yang tidak diberikan kepada kami, atau terbuka baginya kedalaman Al-Quran yang tidak diperlihatkan kepada kami, maka demi nama Allah, barulah seseorang suci ini dapat mengambil kesetiaan dan ketaatan kami. Sebagai ganjarannya, ia akan menganugerahkan pada kami segala makrifat rohani, kebenaran Al-Quran, serta keberkatan samawi. Aku sekali-kali tidak ingin menyusahkannya. Jika seorang sahabatku yang menerima wahyu ini dapat menguraikan di depan khalayak ramai tentang kebenaran serta marifat yang terkandung di dalam surah Al-Ikhlas, ribuan kali lebih unggul daripada yang aku jelaskan, maka aku akan menyerahkan diriku di hadapannya. Syair bahasa versi, jika tidak ada yang hendak engkau sampaikan, tidak akan ada orang yang mengganggu. Namun karena engkau telah angkat bicara, maka kemukakanlah dalil engkau. Bagaimanapun juga, jika Anda memiliki kebenaran, makrifat, serta keberkatan yang mengandung pengaruh yang ajaib, maka tidak hanya diriku, namun juga seluruh jemaatku akan berbaiat kepada Anda. Hanya seorang yang sangat malang yang menolak berbuat demikian. Aku tidak tahu bagaimana harus mengatakan ataupun menuliskannya. Namun aku menyesal harus menyatakan bahwa ketika aku mendengar berbagai wahyu Anda, aku mendengar seraya mencatat terdapat sejumlah kesalahan tata bahasanya di dalamnya. Janganlah Anda berkecil hati. Aku mengatakan hal ini semata-mata dari niat yang tulus, kerendahan hati, dan sebagai nasihat rohani. Meskipun demikian, menurut hematku, apabila terdapat kesalahan tata bahasa di dalam kalimat-kalimat wahyu yang diterima oleh seorang yang bodoh dan buta huruf, maka wahyu itu sendiri tidak pantas untuk dibantah. Ini merupakan suatu perkara yang mendalam dan halus yang membutuhkan ulasan yang rinci, namun di sini bukanlah tempatnya. Seorang ulama yang berlagak suci dapat saja dimaafkan jika ia masuk ke dalam kesalahan ini, karena ia tidak mengetahui akan filsafat kerohanian. Namun, wahyu demikian adalah wahyu yang rendahan dan tidak disinari oleh cahaya ilahi dalam corak yang sempurna, karena wahyu itu sendiri terdiri dari 3 tingkatan, yakni rendah, menengah, dan agung. Bagaimanapun juga, aku merasa malu karena kesalahan-kesalahan itu, dan aku berdoa di dalam hati, mudah-mudahan sahabatku yang tercinta ini tidak akan menyebutkan wahyu-wahyunya yang secara lahiriah dapat dibantah kepada seorang ulama nakal dan berpikiran dangkal, karena mau tidak mau ia akan menertawakan serta mengolok-olokkannya. Wahyu yang kosong dari kebenaran dan makrifat serta penuh dengan kesalahan juga tidak akan memberi faedah baik kepada kawan maupun lawan, khususnya pada zaman sekarang. Bahkan mungkin hanya ada kerugian saja, bukan faedah. Aku bersumpah dengan kesungguhan hati dan dengan sebenar-benarnya bahwa perkara ini sungguh benar. Hendaklah sahabatku yang terhormat ini melangkah lebih maju dalam bertawajuh kepada Allah Ta'ala, sehingga ketika hati semakin suci, maka wahyu yang turun akan semakin fasih. Rahasia mengapa wahyu Al-Quran lebih unggul daripada wahyu para nabi-nabi lain, baik dari segi makrifatnya maupun kefasihannya, ialah karena Nabi kita Rasulullah SAW telah dianugerahi kesucian hati yang luar biasa di antara semuanya. Jadi, wahyu itu dari segi kandungannya tampak dalam bentuk makrifatnya, dan dari segi lafadznya tampak dalam bentuk kefasihannya. Hendaklah diingat oleh sahabatku bahwa seperti yang telah aku terangkan, bahwa baiat merupakan suatu transaksi jual beli. Aku tidak yakin
bahwa bahkan 1/1000 bagian dari kebenaran dan kedalaman Al-Quran yang dijelaskan oleh seorang sahabat kami, Maulwi Abdul Karim Sahib, saat memberikan nasihat sekali-kali dapat disampaikan oleh sahabatku yang tercinta ini. Sebabnya ialah masih ada kelemahan dalam pengalamannya menerima wahyu, sedangkan upaya untuk memperolehnya telah ditinggalkan. Aku tidak tahu apakah ia pernah mendapatkan kesempatan untuk mempelajari Al-Quran dari seorang pencari kebenaran. Demi Allah, janganlah merasa tersinggung. Hingga saat ini Anda masih belum memahami hakikat baiat, bahwa apa yang harus diberikan dan apa yang harus diperoleh di dalam baiat. Di dalam jemaat kami dan di antara hamba-hamba Allah Ta'ala yang telah baiat kepadaku, terdapat seorang wujud yang memiliki keunggulan yang luar biasa, bernama Maulwi Hakim Hafiz Al-Hajj Nuruddin Sahib radhiyallahu an, yang seolah-olah memiliki khasanah tafsir seluruh jagat raya, dan begitu pula di dalam hatinya terpendam ribuan kekayaan marifat Al-Quran. Apabila Anda benar-benar dianugerahi keistimewaan untuk menerima baiat, maka ajarkanlah kepadanya kebenaran serta marifat yang terkandung dalam satu juz Al-Quran saja. Apakah orang ini tidak sadar karena telah berbaiat kepadaku dan mengabaikan para penerima wahyu lainnya? Jadi alangkah baiknya jika kalian mengikuti teladan Hadrat Maulwi Sahib radhiyallahu an. Renungkanlah, apakah seorang yang memiliki keunggulan tersebut itu telah meninggalkan rumah dan keluarganya, lalu datang dan tinggal bersamaku di sebuah gubuk dengan segala kesulitannya, hanya untuk sesuatu yang kosong belaka. Sahabatku penerima wahyu yang tercinta, ingatlah bahwa ia telah terjerumus ke dalam kekeliruan yang sangat buruk dengan berpandangan seperti itu. Pertama-tama, jika dengan kekuatan ilhamnya ia menunjukkan contoh keunggulan dalam ma'rifat Al-Quran di hadapan Hadrat Maulwi Sahib radhiyallahu an, dan dengan kilauan cahayanya yang luar biasa dapat menerima baiat seorang pecinta Al-Quran seperti Hadrat Maulwi Sahib radhiyallahu an, maka barulah aku dan seluruh jemaatku akan menyerahkan diri kepadanya. Apakah beberapa wahyu yang tak dikenal dan banyak salah tersebut dapat mengangkatnya kepada suatu martabat sehingga orang-orang dapat menganggap dirinya sebagai seorang imam zaman? Sahabatku yang tercinta, bagi seorang imam zaman diperlukan banyak sekali persyaratan, dan setelah memenuhi syarat-syarat itu, barulah ia dapat maju menantang dunia. Syair bahasa versi, terjemahannya, di sini terbentang ribuan titik yang lebih halus daripada sehelai rambut. Tidaklah setiap orang yang rambutnya dicukur mengenai kolan dari perbuatan meninggalkan dunia dan berkelana dengan kepala yang dicukur. Sahabatku, penerima wahyu yang tercinta, hendaknya tidak terperangkap oleh tipu daya dengan kalimat-kalimat wahyu yang seringkali turun kepadanya. Aku katakan dengan sebenarnya bahwa ada begitu banyak orang-orang yang seperti itu di dalam jemaatku, sehingga dapat wahyu dari beberapa orang di antara mereka dapat disusun menjadi sebuah buku. Sayyid Amir Ali Shah mengirimkan saya satu halaman wahyu setiap minggu. Ada juga beberapa wanita yang bersaksi atas pendakwaanku dan menerima wahyu dalam bahasa Arab tanpa sebelumnya pernah mempelajari bahasa Arab. Sangat menakjubkan bahwa wahyunya memiliki kesalahan yang jauh lebih sedikit dibanding yang Anda terima. Pada tanggal 28 September 1898, aku menerima beberapa wahyunya melalui sebuah surat yang disampaikan oleh saudara laki-laki kandungnya bernama Fateh Muhammad Busdar. Banyak lagi para pengikutku lainnya yang juga menerima wahyu seperti itu. Salah seorang di antaranya tinggal di Lahore. Akan tetapi, apakah wahyu tersebut dapat melepaskan seseorang dari kebutuhan untuk berbaiat kepada seorang imam zaman? Aku tidak merasa keberatan untuk berbaiat kepada seseorang, namun tujuan baiat adalah untuk meraih pengetahuan rohani dan keteguhan iman. Sekarang katakanlah, pengetahuan rohani apa yang akan Anda ajarkan dan makrifat Al-Quran yang mana yang akan Anda jelaskan kepada mereka yang berbaiat kepada Anda? Datanglah dan perlihatkanlah mutiara imamat Anda, dan barulah kami semua akan berbaiat kepada Anda. Syair bahasa Urdu yang artinya, jika sang penasihat datang, akan aku terima dia dengan hati terbuka, namun berharap seseorang memberitahuku nasihat apa yang hendak diberikan. Aku berkata dengan suara bagai gendering bahwa apapun yang telah Allah Ta'ala karuniakan kepadaku merupakan tanda keimanan diriku. Aku siap berbaiat kepada seseorang yang menampilkan tanda keimanan seperti ini
serta membuktikan bahwa ia mengungguli diriku dalam semua kualitas ini. Akan tetapi janji Allah Ta'ala tidak dapat berubah, tidak ada seorang pun yang dapat menentangnya. Ilham berikut ini tercatat dalam buku Barahin Ahmadiyah sekitar 20 tahun silam, yakni Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an litungzira qauman ma unzira aba'uhum walitastabina sabilul mujrimina qul inni umirtu wa ana awwalul mu'minin. Menurut wahyu ini, Allah Ta'ala telah memberikan kepada diriku pengetahuan Al-Quran dan telah menamai diriku awal al-mu'minin, orang yang pertama kali beriman. Arti ayat tersebut, yang maha pemurah, dia mengajarkan Al-Quran kepadamu agar engkau memperingatkan mereka yang tidak diperingatkan kepada nenek moyangnya, dan supaya terbuka jalan bagi orang-orang durhaka. Katakanlah, aku diutus oleh Allah Ta'ala dan aku orang yang pertama-tama beriman. Menurut wahyu ini, Allah Ta'ala telah memberikan kepada diriku pengetahuan Al-Quran dan telah menamai diriku awal al-mu'minin, orang yang pertama kali beriman. Dia telah memenuhi diriku dengan makrifat samawi dan kebenaran-kebenaran bagaikan samudera. Dia telah berkali-kali menurunkan wahyu kepadaku bahwa di zaman ini tidak ada suatu makrifat ilahi dan tidak pula kecintaan ilahi yang dapat menyamai makrifat dan kecintaanku. Walhasil, demi Allah, aku berdiri di tengah arena pertandingan ini. Barang siapa yang tidak menerimaku akan memperoleh kehinaan dalam waktu dekat setelah kematiannya. Sekarang ia berada di bawah ketetapan Allah Ta'ala. Wahai sahabatku, tidak ada satu hal pun baik dalam urusan duniawi maupun dalam urusan agama yang dapat menunjukkan keberhasilan tanpa suatu kecakapan. Aku teringat akan suatu kejadian bahwa suatu kali seorang anak muda dari keturunan bangsawan yang merupakan seorang yang bodoh dan bahkan tidak paham bahasa Urdu hadir di hadapan seorang pejabat Inggris dengan memohon agar dapat diangkat sebagai kepala wilayah. Pejabat Inggris itu berkata bahwa apabila ia menjadikan orang itu kepala wilayah, maka siapakah yang akan memutuskan perkara-perkara pengadilan yang dihadapkan kepadanya? Ia tidak dapat memberikan kepadanya suatu kedudukan apapun, kecuali sebagai seorang pesuruh dengan imbalan 5 rupiah. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah lah yang mengetahui di mana risalahnya akan ditempatkannya. Surah Al-An'am ayat 125. Apakah pantas seseorang yang kepadanya datang ribuan kawan dan lawan dengan membawa berbagai pertanyaan dan keberatan serta juga memikul tanggung jawab kenabian, lalu hanya memiliki tanda beberapa wahyu yang juga tidak terbukti? Apakah hal ini dapat memberikan kepuasan bagi jemaatnya atau bagi para penentangnya? Kini, aku hendak mengakhiri tulisanku. Apabila di dalam tulisan ini terdapat suatu perkataan yang tidak berkenan di hati, maka aku memohon maaf kepada setiap orang, terutama kepada sahabatku yang menerima ilham. Sebab aku telah menulis karangan ini dengan niat baik. Aku mencintai sahabatku ini dengan segenap jiwa ragaku dan berdoa semoga Allah Ta'ala senantiasa menyertainya. Yang lemah, Mirza Ghulam Ahmad, Hadian, Distrik Gurdaspur.